warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, mata kuliah Psikologi Perkembangan Dasar. Kami terdiri dari saya, Lilis Lisnawati, dan rekan-rekan saya. Nama saya Anop Setia Arwati. Nama saya Ilah Atila. Nama saya Yus Eni. Di sini kami akan memaparkan materi tentang perkembangan bahasa pada anak usia dini antara usia 0 sampai dengan 3 tahun. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang makna perkembangan bahasa pada anak usia dini yang berusia 0 sampai 3 tahun. Pada dasarnya, setiap orang senantiasa berkomunikasi dengan dunia sekitar dan orang-orang di sekitarnya. Dan pada saat sejak bayi, manusia telah berkomunikasi dengan dunia lain. Contohnya tangis atau menangis saat dilahirkan ke dunia, mempunyai artian bahwa menunjukkan gejala kehidupan dan merupakan cara baik itu berkomunikasi dengan sekitarnya. Dan bahasa juga bisa diartikan merupakan cara baik itu berkomunikasi dengan cara tanda suara dan tanda gerak, dan juga dapat menyampaikan isi pikiran kepada seseorang. Bicara juga dapat diartikan sebagai bahasa lisan, bahasa suara, dan dalam awal perkembangan berbahasa lisan, bayi menyampaikannya dengan cara ocehan atau tangisan. Jika bayi merasakan sakit atau tidak senang, atau sedang menangis atau tidak senang, bisa ditandai dengan cara bayi itu menunjukkan tanda rewel, ocehan, atau menangis terus-menerus. Dan jika bayi merasakan senang dan bahagia, bayi itu pasti akan menunjukkan tanda seperti rabaan atau ketawa atau senyum-senyum. Dan ocehan itu secara semakin lama dan semakin lama akan semakin jelas, dan sebaiknya ibu mengucapkan kata-kata yang mudah ditirukan oleh seorang anak atau bayi. Selanjutnya, perkembangan bahasa kognitif atau intelektual yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan berbahasa dan masih sederhana, sehingga semakin bayi itu tumbuh dan berkembang, maka bahasa mulai berkembang dan tingkat yang sederhana menuju berbahasa yang kompleks. Perkembangan bahasa juga dipengaruhi oleh lingkungan karena pada dasarnya merupakan hasil belajar dari lingkungan. Dan perkembangan lanjut seorang bayi atau anak yang telah berusia 8 sampai 9 bulan dan mulai berkomunikasi dengan satu kata atau dua kata seperti maem bu, maem. Dan dengan demikian seterusnya anak akan mulai mampu mengatakan 3 kata untuk mengatakan maksud atau keinginannya seorang anak atau balita. Terima kasih. Kita akan memaparkan sedikit materi tentang tahapan-tahapan pengelolaan bahasa pada anak usia dini antara usia 0 sampai dengan 3 tahun. Yang pertama, reflexive vocalization atau tahap aktivitas yang bersifat refleks. Pada usia 0 sampai dengan 3 tahun, bayi akan mengeluarkan suara tangisan yang bersifat refleks. Jadi, bayi menangis bukan karena ia ingin menangis, tetapi tangisan yang ia keluarkan itu tanpa ia sadari. Terus yang kedua, babbling. Pada usia lebih dari 3 bulan, ketika bayi merasa lapar ataupun tidak nyaman, bayi akan mengeluarkan tangisan, tetapi tangisan ini berbeda dengan tangisan yang sebelumnya. Jadi tangisan ini sudah dapat kita bedakan sesuai dengan keinginan atau perasaan si bayi. Terus yang ketiga, nuling atau tahap jargon. Pada fase ini bayi bisa mulai mendengar antara usia 2 sampai dengan 6 bulan. Sehingga bayi sudah mulai bisa mengucapkan kata-kata yang diulang seperti kata ba, ma, begitu. Terus yang keempat, ekolalia atau tahap bayi meniru suara-suara yang ia dengar. Pada tahap ini, saat bayi berusia 10 bulan, bayi akan menirukan suara-suara yang ia dengar dari lingkungan sekitarnya. Serta ia juga akan menggunakan ekspresi wajah ataupun tangan ketika ia menginginkan sesuatu. Terus yang kelima, true speech atau
ketika bayi mulai bisa berbicara dengan benar. Pada saat itu usia bayi sekitar antara 18 bulan atau bisa disebut juga batita. Tetapi pengucapan yang bayi katakan belum begitu sempurna seperti orang dewasa berbicara. Sedangkan untuk tahapan pemerolehan bahasa menurut Boch membagi ke dalam 4 stadium dari bayi lahir sampai dengan usia 3 tahun. Di antaranya yaitu pertama, perkembangan bahasa anak sebagai komunikasi prelinguistik. Fase ini berlangsung antara usia 0 sampai dengan 3 bulan. Pada fase ini, anak belum bisa menggabungkan elemen-elemen bahasa maupun dari segi bentuk, isi, ataupun pemakaian bahasanya. Jadi, dikatakan komunikasi prelinguistik, yaitu komunikasi ini lebih bersifat refleksif daripada tulisan. Terus yang kedua, kata-kata pertama dan transisi ke bahasa anak. Fase ini berlangsung antara usia 3 bulan sampai dengan 9 bulan. Pada fase ini lebih mengacu kepada perkembangan kemampuan kognitif, kontrol, dan interpretasi emosional. Jadi misalnya kayak gini, dalam pemikirannya anak menginginkan sesuatu benda, terus pemikiran tersebut oleh anak diwujudkan dengan cara menunjuk atau menggunakan tangannya menunjuk benda tersebut. Nah, kemudian dengan adanya kontrol, orang tua melarang si anak itu untuk mengambil benda tersebut. Dan selanjutnya untuk interpretasi emosional, anak akan menuruti perkataan orang tua ataupun malah sebaliknya anak akan menangis. Untuk yang ketiga, perkembangan kosakata yang cepat atau pembentukan bahasa kalimat awal. Pada fase ini terjadi antara usia 9 bulan sampai dengan 18 bulan. Pada fase ini anak sudah mulai bisa menggabungkan antara kata kerja dengan kata benda sehingga menghasilkan kalimat. Jadi kalimat yang ia peroleh ini diperoleh melalui interaksinya dengan orang tuanya ataupun orang-orang sekitarnya. Jadi misalnya dia sudah mulai bisa mengucapkan kata-kata misalnya kayak gini, mau makan ataupun minum susu ataupun dan sebagainya. Yang keempat, dari percakapan bayi menjadi registrasi anak prasekolah menyerupai orang dewasa. Jadi fase ini berlangsung antara 18 bulan sampai dengan 36 bulan. Pada fase ini anak sudah bisa mengkategorikan sesuatu, misalnya kayak gini, mengkategorikan binatang. Jadi anak sudah bisa mengetahui mana binatang ayam, mana binatang kucing dan sebagainya. Terus anak juga sudah bisa mengkategorikan orang. Jadi si anak sudah bisa mengetahui mana orang tuanya, mana temannya, atau mana saudaranya kayak gitu. Jadi teman-teman semuanya, tahapan-tahapan perkembangan bahasa ini merupakan suatu tingkatan di mana kita dapat memahami pola-pola perkembangan bahasa anak, dan kita juga bisa mengkaji proses perkembangan bahasa anak. Gitu. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor perkembangan bahasa pada anak usia dini mulai 0 sampai 3 tahun. A. Perubahan kultural dan konteks sosial kultural. Bahasa, kekuatan sosial membuat manusia untuk lebih mengembangkan berkomunikasi dengan orang lain. Konteks sosial kultural terus-menerus memainkan suatu peranan yang penting dalam perkembangan bahasa akhir-akhir ini. Vygotsky mengumumkan bahwa peranan orang tua sangat penting untuk membantu perkembangan bahasa anak. Serta psikologi lain, Brunner juga menekankan bahwa orang dewasa atau orang tua sangat penting untuk mengembangkan komunikasi anak.
Jadi, begitu besar peranan orang tua atau guru dalam perkembangan bahasa pada anak, agar anak mencapai perkembangan yang optimal. B. Dukungan sosial. Madarsi atau baby talk yaitu cara seorang ibu dalam berkomunikasi dengan bayi, serta dengan kata-kata dan kalimat yang sederhana. Madarsi sulit dilakukan tanpa adanya bayi, tetapi madarsi mempunyai peranan penting dalam mempermudah perkembangan bahasa dan anak sejak usia dini. Rakasing yaitu membuat fase yang sama dari kalimat dengan cara berbeda, mungkin dengan cara mengemukakannya dalam pertanyaan. Echoing yaitu mengulangi apa yang dikatakan kepada kita, terutama jika kata-kata tersebut belum benar. Expanding yaitu menyatakan kembali apa yang telah anak katakan kepada kita dengan menggunakan bahasa yang lebih baik. Terima kasih. Tugas-tugas perkembangan bahasa pada anak usia dini usia 0-3 tahun. Memahami yaitu kemampuan memahami makna ucapan orang lain. Bayi memahami bahasa lain, bukan memahami kata-kata yang diucapkan, kegiatan, gerakan, atau gesturnya, bahasa tubuhnya. Kedua, perkembangan pembendaharaan kata. Pembendaharaan kata-kata berkembang dimulai secara lambat pada usia 2 tahun. Pertama, kemudian mengenal tempo yang cepat pada usia prasekolah dan terus meningkat pada saat masuk sekolah. Ketiga, penyusunan kata-kata menjadi kalimat tunggal pada umumnya berkembang sebelum usia 2 tahun. Bentuk kalimat pertama adalah kalimat tunggal, kalimat satu kata dengan disertai gesturen untuk cara berpikirnya. Contohnya, anak menyebutkan bola sambil menunjukkan bola itu dengan jarinya. Kalimat tunggal itu berarti tolong ambilkan bola untuk saya. Seiring dengan meningkatnya usia anak dan keluasan pergaulan, tipe kalimat yang diucapkan pun semakin panjang dan kompleks. Keempat, ucapan. Kemampuan mengucapkan kata-kata merupakan hasil belajar melalui imitasi atau peniruan terhadap suara-suara yang didengar anak dengan orang lain, terutama orang tua. Pada usia antara 11 sampai 18 bulan, pada umumnya mereka belum dapat berbicara atau mengucapkan kata-kata yang secara jelas, sehingga sering tidak mengerti maksud dan penjelasannya. Ucapan itu baru tercapai pada usia sekitar 3 tahun. Hasil studi tentang suara dan kombinasi suara menunjukkan bahwa anak mengalami kemudahan dan kesulitan dalam huruf tertentu. C. Tipe perkembangan bahasa anak usia dini 0-3 tahun. 1. Egotic speech, yaitu anak berbicara pada dirinya sendiri atau menolong. Kedua, scholastic speech, yang terjadi ketika berlangsungnya kontak antara anak dengan temannya atau dengan lingkungannya berkembang ini ke dalam 5 bentuk. 1. Adapt information. Di sini terjadi saling tukar gagasan atau adanya tujuan bersama yang dicari. Criticism yang menyangkut penilaian terhadap ucapan atau tingkah laku orang lain. Command, perintah. Request, permintaan. Dan threat, ancaman. Question, pertanyaan. Dan answer, jawaban. Berbicara, mendongeng. Berbicara, menolong. Egotic speech berfungsi untuk mengembangkan kemampuan berpikir anak yang pada umumnya dilakukan anak usia 2-3 tahun. Sementara scholastic speech mengembangkan kemampuan
penyesuaian sosial atau social adjustment. Sekian, terima kasih.